Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yaitu ada AMDAL, RKL, dan RPL. Di sini saya sendiri, yaitu perkenalkan, nama saya Giusandro Ramdhanu dengan NIM 124330048 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Institut Teknologi Sumatera. Jadi teman-teman, definisi AMDAL sendiri itu yaitu adalah kajian yang dilakukan sebelum proyek dimulai untuk menilai potensi dampak terhadap lingkungan. Kajian ini mencakup aspek fisik, kimia, biologi, sosial, dan ekonomi. Dan fungsi utamanya itu yaitu ada memperkirakan dampak proyek, menentukan kelayakan lingkungan oleh pemerintah, dan menyusun langkah pengelolaan dan pemantauan dampak. Dan kemudian itu ada definisi AMDAL. AMDAL itu analisis mendalam terhadap semua komponen lingkungan yang terdampak oleh proyek. Komponen yang dianalisis meliputi fisik, biotik, sosial, dan ekonomi. Tujuan AMDAL sendiri itu ada yang pertama menilai besar dampak yang mungkin akan terjadi, dan yang kedua itu ada mengidentifikasi dampak penting yang membutuhkan penanganan khusus, dan menentukan langkah pengelolaan dan mitigasi. Dan yang kedua itu ada RKL atau rencana pengelolaan lingkungan. Di sini RKL sendiri itu berisi langkah-langkah pengelolaan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau menangani dampak negatif proyek. RKL menjadi pedoman pelaksana proyek agar kegiatan tetap sesuai standar lingkungan. Isi utama RKL itu ada yang pertama pengelolaan sosial seperti pemberian kompensasi, dialog, dan publik. Kemudian ada pengelolaan fisik seperti penyediaan ruang terbuka hijau dan kontrol polusi. Dan ada juga pengelolaan biotik seperti perlindungan habitat dan vegetasi. Yang terakhir itu ada antisipasi risiko teknis dan non teknis selama pembangunan. Dan kemudian ada RPL atau rencana pemantauan lingkungan. RPL itu adalah dokumen yang menyusun rencana pemantauan terhadap komponen lingkungan yang berpotensi terdampak. Tujuannya untuk memastikan mitigasi berjalan efektif dan dampak tidak lebih buruk dari prediksi awal. Isi utama RPL itu ada apa yang harus dipantau, misal kualitas udara, kebisingan, sosial, habitat, dan metode pemantauan. Dan di sini juga ada studi kasus AMDAL, yaitu contohnya pembangunan jalan tol Pekanbaru ke Dumai sepanjang 131 km merupakan bagian dari jaringan tol Trans Sumatera. AMDAL ini dilakukan untuk menilai potensi dampak proyek terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan ekologi. Uraian kegiatan itu yaitu proyek ini bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat, mempercepat transportasi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kemudian yang B, komponen lingkungan yang berpotensi terdampak. Seperti contohnya sosial ekonomi bisa merubah pendapatan, harga, lahan, dan aktivitas masyarakat. Kemudian ada sektor fisik yaitu polusi udara, kebisingan, serta perubahan tata ruang. Dan biotik, penyempitan habitat, berkurangnya area pertanian. Dan yang terakhir itu ada administratif, yaitu kendala pembebasan lahan dan penyusunan perizinan teknis. Kemudian ada dampak pentingnya proyek ini, yaitu yang pertama ada faktor sosial ekonomi, yaitu kayak alih fungsi lahan dari pertanian menjadi pemukiman komersial. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan fisik, berupa peningkatan emisi dan kebisingan dari aktivitas konstruksi dan operasional. Dan yang ketiga itu ada lingkungan biotik, seperti penurunannya keanekaragaman hayati akibat hilangnya lahan alami. Dan yang keempat itu ada risiko proyek, seperti contohnya konflik sosial terkait pembebasan lahan dan faktor cuaca dan teknis yang dapat menunda pembangunan. Dan evaluasi dampaknya itu yang pertama itu ada dampak sosial muncul kuat pada tahap awal, terutama terkait lahan. Kemudian ada juga dampak fisik dan ekologi bersifat jangka panjang sehingga harus dimonitor terus menerus. Dan yang terakhir itu manfaat ekonomi baru terasa setelah jalan tol beroperasi. Dan rencana pemantauan lingkungan itu adalah pemantauan dilakukan ini secara berkala pada fisik, seperti kualitas udara, kebisingan, dan perubahan penggunaan lahan. Dari sosial ekonomi yaitu pendapatan masyarakat, nilai tanah, serta dinamika usaha baru. Dari segi ekologis yaitu ada kondisi ruang hijau, sistem drainase, dan efektivitas
kualitas, pengendalian polusi. Dan hasil pemantauan menjadi dasar evaluasi apakah upaya mitigasi sudah efektif atau perlu diperbaiki. Nah, jadi kesimpulannya itu dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL ini merupakan instrumen yang saling melengkapi untuk memastikan setiap proyek pembangunan tetap layak dan aman bagi lingkungan. Dalam studi kasus pembangunan jalan tol Pekanbaru ke Dumai, analisis menunjukkan bahwa proyek ini membawa manfaat besar bagi mobilitas dan ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap aspek sosial, fisik, dan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan melalui RKL serta pemantauan berkala melalui RPL agar dampak negatif dapat dikendalikan. Melalui RPL, kualitas lingkungan tetap dijaga dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.